Di era digitalisasi, pangsa pasar kerja menuntut pekerja di sektor industri memiliki berbagai keahlian dan tidak terlepas dalam bidang informasi teknologi atau IT. Untuk mewujudkan ini, sekolah terus mencari celah dan cara untuk mempersiapkan lulusan yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan siswa SMK Negeri 2 Palembang untuk mengasah keahlian yang dimiliki dan disesuaikan dengan perkembangan industri. Keahlian dan kompetensi siswa SMK ternyata tidak kalah dan mampu bersaing di pasar kerja. Seperti siswa SMK Negeri 2 Palembang, sembari sekolah telah mampu menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri. Para siswa SMK ini diarahkan dan dibina dalam suatu tim Teknopark sebagai suatu tempat untuk mengajarkan siswa berinovasi dalam berbagai bidang. SMK Negeri 2 Palembang ini itu memiliki 9 kompetensi kalian. Untuk kompetensi yang kita unggulkan sekarang, sebenarnya semua kompetensi sudah kita unggulkan, sudah kerjasama dengan industri. Nah, yang kita unggulkan saat ini, 2 tahun yang belakangan ini adalah desain permodelan informasi bangunan. Nah, yang kita unggulkan dalam desain permodelan bangunan ini adalah model pembelajarannya. Model pembelajaran yang kita tekankan adalah teaching factory. Dan teaching factory ini adalah bagaimana industri dari desain permodelan informasi bangunan ini kita pindahkan ke sekolah. Ya, jadi kita pindahkan ke sekolah sehingga produk yang anak-anak buat ini, hasil praktek anak ini memang betul-betul berskala industri, artinya memiliki nilai jual. Nah, ini anak-anak ini kita bentuk dalam satu komunitas, yaitu komunitas Rumah Impian yang menjadi produk unggulan SMK 2 Palembang. Dan alhamdulillah produk yang dibuat Rumah Impian sudah mampu mendesain rumah-rumah impian yang sudah dipesan oleh beberapa pelanggan, baik itu kalangan pejabat maupun kalangan menengah ke bawah. Ya, ini gedung ini adalah gedung Teknopark. Gedung Teknopark ini adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalamnya ada galeri teknologi yang sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Haji Hermandru pada tahun yang lalu. Nah, di dalam ini adalah tempat memamerkan hasil-hasil karya atau produk-produk daripada peserta didik kita dari 9 kompetensi kalian. Dan produk-produk ini merupakan hasil karya dan tidak saja hanya dipamerkan tapi dijual. Jadi kalau ada orang yang atau ingin memiliki dari produk anak ini dipersilakan. Jadi bukan sekedar tempat ruang pamer, tapi ruang yang bisa ditransaksi hasil karya anak untuk bisa dijual. Ya, ini ada pengembangan dari komunitas Rumah Impian, ada pengembangan usaha-usaha lain seperti untuk banner, ya, untuk yang lain-lain itu bisa dikembangkan anak-anak. Tergantung nanti keinginan pangsa pasar dan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Ya, selain itu juga ada yang lain-lain yang kita pamerkan di sini. Misalnya produk-produk dari market rumah dan pernak-pernik market rumah. Saya kira kita tidak begitu banyak kendala. Dari perangkat sudah didukung, tapi yang perlu kita perkuat adalah dukungan dari dunia usaha, dunia industri. Jadi Dudi ini memang betul-betul harus memberikan dukungan yang penuh pada dunia pendidikan, sehingga anak-anak ini nanti mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Produk anak ini sudah dilegalisasi oleh industri. Itu saja yang mungkin kita perkuat kerjasama dalam hal untuk pengakuan daripada masyarakat dan dunia industri bahwa produk yang anak ini memang sudah diakui oleh industri.
Ya tentu kita beda antara SMK dengan SMA. SMK memiliki keterampilan, ya potensi. Mereka harus terampil, ya. Mereka harus mampu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kompetensi yang mereka pilih. Jadi tentu anak yang kita tak luluskan ini, bahkan sebelum mereka lulus, mereka sudah memiliki kemampuan memproduk menghasilkan jasa yang sudah menilai uang, nilai jual artinya. Di samping itu juga mereka mesti punya kemampuan untuk mandiri nanti. Di konsep awal dan konsep interior bangunannya, itu yang penting juga. Jadi jangan sampai ketika kalian mendesain, konsep yang di luar apa, yang di dalam apa, jadi nggak nyambung. Untuk menghasilkan konsep yang bagus tentu harus ada, kalau istilahnya itu ketersambungan atau harus ada salin terjalin hubungan dalam dan luar, konsep yang menyatu, sehingga kalian itu menghasilkan desain yang bukan sembarang desain. Ada menunjukkan identitas dari segi eksteriornya, menunjukkan informasi konsep yang tepat, interiornya pun sama. Jadi desain kalian menjadi tepat sasaran. Jadi ketika awal mendesain, selain dari konsep, apalagi yang penting? Yang penting itu satu, kalian harus benar-benar menguasai luas lahannya itu, sehingga kalian tahu pemanfaatan lahannya yang semaksimal mungkin seperti apa. Itu diketahui dari apa? Dari kebutuhan ruang yang diinginkan oleh owner. Jadi yang paling penting lagi adalah mencari tahu apa saja kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Jadi dengan kalian mengetahui luas lahan, kalian tahu kebutuhan ruang, apa hasilnya? Kalian jadi tahu rumah itu menjadi tipe berapa, lalu apakah perlu rumah itu menjadi berapa lantai, itu diketahui dari kebutuhan ruangnya. Karena pemanfaatan lahan itu sangat penting. Kalau menurut standar kita, pemanfaatan lahan yang paling efektif atau yang standar dari pemerintah adalah 60%. Ya, 60% untuk area hijau, sedangkan 40% untuk luas bangunannya. Nah, itu kita harus terapkan aturan itu. Jadi kalau bisa pemaksimalan, kalau memang seandainya kebutuhan ruangnya tinggi, lalu lahannya kecil, otomatis akan menjadi 2 lantai. Dan itu kenapa? Karena ya hasil dari keputusan untuk memaksimalkan lahan dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak melanggar aturan. Jadi kita membantu untuk melestarikan penghijauan. Itu. Jadi pastiin kalian ingatkan. Jadi ketika ngedesain itu sama ketika kalian menerapkan lagi di hasilnya, di eksteriornya, pemanfaatan bahan-bahan yang digunakan. Seperti yang Ibu bilang, ketika kalian mendesain rumah yang di komersil, yang di kawasan komersil sama di lahan yang luasnya ini rumah penduduk yang biasa, tentu beda. Kalau yang di tempat yang biasa atau di perumahan penduduk, yang kalian perlu perhatiin apa? Sekitarnya menggunakan bahan apa? Kalau kalian mendesain yang terlalu mencolok, ini misal terlalu mencolok, di sekitar kalian rumah-rumah pemanfaatan pagar-pagar bambu. Sebenarnya itu kan bisa jadi menarik, benar. Asalkan apa? Desainnya menarik. Kalau kalian bisa memanfaatkan desainnya dengan menarik, hasilnya tentu akan bagus. Jadi bisa menggunakan konsep apa? Misalnya dari bambu tradisional, modern bisa kalian terapkan. Tradisional dan modern. Jadi bukan hanya harus modern atau seluruhnya harus tradisional, tidak bisa kita campur, tapi pemanfaatannya. Tradisional bisa kita lihat dari penggunaan apa tadi? Pagar bambu. Itu kalau di perumahan penduduk yang biasa, tapi kalau misalnya di komersil tentu aneh. Nah, kalian juga harus melihat situasi sekitarnya. Jadi kita desain itu tidak boleh egois. Maksudnya ketika kita mendesain di lingkungan yang dominan tradisional, unsur tradisional harus ada di desain rumah tersebut. Jadi tidak seluruhnya harus tiba-tiba kita berbeda modern. Sama seperti kita di lingkungan yang modern, akan aneh kalau kita tiba-tiba tradisional sendiri. Jadi itu harus ada dicampur. Jadi ada unsur yang kita ambil walaupun sedikit tapi mewakili kalau kita ada di lahan tersebut gitu. Jadi jangan terlalu mencolok. Itu standar ketika mendesain. Jadi hasilnya itu tidak mengganggu kesetaraan atau kesamaan dari desain yang ada di lingkungan. Karena lingkungan itu memiliki ciri desain sendiri kalau kalian perhatiin, benar kan? Jadi sudah tahu yang pertama konsep fungsi ruang didapat dari luas lahan, terus konsep desainnya, gaya desain itu kalian harus perhatiin. Jadi jangan sampai berbeda seperti itu. Jadi kalian coba dulu buat kalian desain, coba kalau misalnya kalian mendesain
rumah tinggal, Ibu minta kalian mendesain rumah tinggal tapi di lokasi rumah penduduk atau di lokasi rumah tinggal kalian sendiri, karena kalian paling tahu nih menurut kalian bagaimana desain yang bagus. Jadi bisa kalian kerjakan sekarang, nanti Ibu tunggu konsepnya. Bisa kalian sketsa dulu ya, baru kita terapkan di desain AutoCAD-nya. Minat dari siswa sudah sangat tinggi. Jadi kita lihat dari banyak yang sudah mendaftar, yang ingin belajar, lalu juga sangat antusias untuk mengikuti berbagai macam lomba. Jadi riset ini kan lebih di pengembangan lomba-lomba. Jadi saat ada lomba kita mempelajari, mereka antusias untuk merencanakan semuanya dari mendesain. Jadi di sini saya membantu mereka untuk bisa mencapai impian mereka dan bisa mencapai target dari pengembangan ini. Jadi hasilnya mereka bisa mengikuti lomba, lalu bisa mengikuti berbagai macam ajang-ajang lomba lainnya di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sebenarnya itu di setiap jurusan juga mereka semuanya berminat. Jadi cuma hanya beda-beda di tiap jurusan. Jadi kalau di sini saya sebagai penanggung jawab yang di desain permodelan informasi bangunan, kalau di bidang ini lebih banyak ke desain-desain yang desain rumah atau desain-desain konsep bangunan, lebih banyak ke sana. Cuman tidak menutupi kemungkinan banyak juga lomba-lomba lainnya seperti merencanakan landscape, ada juga pertamanan, juga ada juga kita seperti sebelumnya ada mengikuti lomba printing. Jadi selain menggambar desain, kita juga mencetak-cetak berbagai macam souvenir, banner. Nah, itu juga ada lombanya. Jadi kita cetak dan hasilnya dilihat dari tingkat sekolah, di mana mereka yang berpotensi untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang itu. Kesulitannya mungkin karena sebelumnya mereka karena kita memang tidak bekerja di bidang bagian benar-benar periklanan seperti itu, Bu ya. Paling mereka bingung bagaimana cara mengimplementasikan ide. Jadi di sini kita lebih mengarahkan ke bagaimana konsepnya. Misal mereka mau membuat merchandise dengan konsep yang formal, yang tipe formal tentu beda saat kita akan mencetak yang informal. Maksudnya seperti yang dimana misalnya ini untuk merchandise atas nama logo suatu perusahaan atau instansi, tentu kita harus membuat dengan gambar yang atau desain yang lebih formal, lebih kaku, yang tidak menggunakan warna-warna mencolok. Kita mengarahkan ke konsep, lebih ke sana. Jadi lebih ke arah konsepnya. Jadi kita beda, sama seperti rumah juga gitu. Di merchandise pun sama, di mana yang formal, mana yang informal tentu beda di konsepnya. Masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Cuman kalau kita lihat kebanyakan lebih ke yang desain rumah atau desain bangunan, lebih ke sana. Untuk kedepannya kita mengharapkan dari siswa mampu menghasilkan karya-karya yang akan dilihat oleh masyarakat luas. Jadi lebih ke sana, menunjukkan kalau bukan hanya orang yang sudah bekerja yang mampu berada di bidang ini, tapi kita sebagai siswa SMK juga yang dimiliki yang diharuskan untuk memiliki kompetensi khusus di luar bidang, di mana kita dapat mempraktekkan yang langsung juga bisa. Jadi bukan hanya pekerja, siswa SMK pun mampu menggambar, menghasilkan karya yang belum tentu semua orang bisa. Itu bedanya. Keahlian mendesain rumah impian dipilih siswa karena cukup menjanjikan dan bisa ditekuni sebagai bekal mandiri setelah lulus. Orderan dari masyarakat diaplikasikan dalam bentuk desain yang digoreskan melalui laptop. Umumnya masyarakat yang ingin merubah rumah disesuaikan dengan luas bangunan dan tanah serta gaya rumah yang diimpikan. Desain rumah ini disesuaikan dengan keinginan masyarakat saat melakukan pesanan, baik rumah minimalis, gaya modern, rumah mewah, serta rumah gaya Eropa. Ya karena keinginan sendiri, ya ingin
mencapai cita-cita juga kan, ya ingin menggeluti 3D dan 2 dimensi itu lebih ahli lagi. Terus bisa ngajarin adik kelas juga. Mimpi saya sih ya ingin bangun rumah sendiri dengan desain sendiri. Nah, terus untuk bagian keluarga terutama orang tua kan. Nah, mungkin itu saja. Kesulitan sih mungkin cukup banyak sih. Nah, terutama untuk penggambarannya, mendesainnya itu harus teliti, terus harus hati-hati juga, terutama skalanya kan. Nah, mungkin itu. Desain rumah yang dirancang di komputer akan di-print out sesuai keinginan masyarakat dan dibuat dalam bentuk bangunan. Keahlian siswa mendesain rumah menjadi bekal mandiri di tengah era digitalisasi. Kemampuan siswa SMK mendesain rumah ini terus ditingkatkan melalui Teaching Factory. Siswa terus dimotivasi agar keahliannya semakin diakui di kalangan masyarakat dan mampu menjadi peluang untuk menerima order sembari masih belajar di sekolah. Siswa SMK ternyata bukan saja memiliki keahlian mendesain rumah, juga bisa membuat merchandise seperti pin, stiker, dan tumbler. Untuk kreativitas membuat pin, siswa diajarkan cara melukis pin yang diinginkan masyarakat di atas lembar kertas. Hasil karya goresan siswa ini didesain melalui komputer yang disesuaikan dengan besaran dan ukuran pin. Tahapan awalnya kita mendesain dulu di Photoshop, yang tentunya kita mendesain sesuai keinginan owner. Bagaimana desainnya dan untuk apa logo itu dibuat, pin itu dibuat, untuk acara apa, untuk misalnya untuk makanan, untuk atau apa yang lainnya gitu. Sejauh ini yang baru kita buat kemarin pin SMK ulang tahun pas 60 tahun SMK dan pin kimchi ini Bu, contohnya. Tentunya tidak sulit. Sulit itu pas pembuatan desainnya Bu. Nah kalau untuk memproduksinya kita kita kasih ke orang, bukan kita yang ngeproduksinya, tapi kita yang mendesain logonya. Nah kita minta tolong produksi orang, kita terima jadi ya. Berarti kita khusus desain logonya? Iya, desain logonya aja. Yang pasti ingin jadi arsitektur. Amin. Nah untuk desain ini saya ingin jadikan pekerjaan sampingan agar mendapatkan penghasilan dan tidak membebani orang tua lagi. Pembuatan logo menjadi salah satu karya siswa yang juga dapat menjadi bekal siswa setelah lulus. Logo yang dibuat siswa didesain melalui aplikasi internet dan disesuaikan dengan logo yang dipesan masyarakat. Membuat logo diakui siswa tidak sulit, hanya diperlukan kreativitas dalam merancang logo itu sesuai perkembangan teknologi. Kreativitas siswa SMK tidak saja membuat logo, tetapi pembuatan banner menjadi salah satu pilihan siswa sebagai bekal mandiri di tengah pasar kerja. Banner dibuat siswa melalui komputer, sehingga gambar banner ini akan lebih menarik
dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Keahlian siswa SMK ini terus ditingkatkan dengan cara menerima beragam order dari masyarakat. Selain kita untuk belajar juga, kita juga akan memproduksi beberapa barang untuk kita jual dan hasilnya itu bisa kita gunakan sendiri. Tahapan awal itu kita tanya dulu ownernya itu mau gimana. Setelah kita tanya ownernya itu, nanti kita berkomunikasi dia mau desainnya, requestnya mau gimana. Jadi setelah itu nanti kita edit di laptop. Setelah kita bicara sama ownernya, desainnya apakah seperti ini, kalau dia udah oke, baru kita cetak. Keinginan saya itu biar bisa memproduksi sendiri, membuka sendiri, jadi nggak perlu membeli atau meminta cetak orang itu banner ke orang lain. Mungkin saat mengeditnya itu terlalu lama waktunya, karena orang pasti requestnya itu nggak hanya yang mudah, ingin yang menarik gitu, jadi waktu dan fokus dengan editannya itu yang bikin lama. Kalau konsepnya itu kita selain melihat dari luar, kita lihat juga contoh-contoh poster orang searching seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak searching, nanti banner kita akan biasa aja, nggak akan menarik-narik minat orang. Hal ini dilakukan sekolah untuk memotivasi siswa dapat berinovasi sekaligus mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Kemampuan siswa SMK ini membuktikan SMK bisa dan mampu bersaing dengan SMK lain di Indonesia, di tingkat nasional bahkan ke taraf internasional. Moto SMK Bisa sesuai dengan keinginan Kemendikbud yang mengarahkan siswa SMK siap bersaing, mandiri dan berkualitas.